Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan menyajikan kisah Nabi Idris diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit saat bulan Muharram. Idris alaihissalam adalah nama salah seorang nabi yang diketahui berkat firman-Nya. Tahukah bahwasannya Nabi Idris pernah diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit saat Muharram? Berikut ini kisah lengkap pengangkatan Nabi Idris ke langit. Dikutip dari majalah Aula edisi Juli 2023. Terbitan Nahdlatul Ulama. Di antara peristiwa bersejarah pada 10 Muharram adalah diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke tempat yang tinggi atau langit. Terlepas dari benar atau tidaknya tanggal tersebut, yang pasti Nabi Idris memang diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya surat Maryam ayat 56-57. Begini redaksinya diambil dari Quran Kementerian Agama. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat benar dan membenarkan lagi seorang nabi. Dirangkum dari buku kisah para nabi atau Qasasul Anbiya oleh Ibnu Katsir. Nama asli Idris alaihissalam adalah Kanuk. Ia merupakan orang pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang diangkat menjadi nabi setelah Adam dan Nabi Syed. Sementara itu berdasar uraian dalam buku kisah 25 nabi dan rasul oleh Zaid Hussein Al-Hamid, ada juga yang menyebut bahwasannya nama asli Idris adalah Aramis, Yunani, atau Harmas Arab. Terkait tempat lahirnya pun ada perbedaan pendapat. Sebagian menyebut Mesir, sebagian lain menyebut Hermes atau Manaf. Al-Kisah Idris keluar dari Mesir dan mengelilingi bumi seluruhnya sebelum akhirnya kembali ke Mesir. Saat itu dalam usia 82 tahun, Allah mengangkatnya sebagai seorang nabi. Setelah menjadi nabi, Idris mulai berdakwah. Ia melarang orang-orang untuk menentang syariat Adam dan Nabi Syed. Sebagian menaati, sebagian lagi membangkang. Akhirnya pergilah Idris dan pengikut-pengikutnya ke Mesir. Di sana ia tetap berdakwah tanpa kenal lelah. Nabi Idris diketahui memiliki sejumlah mukjizat. Di antaranya adalah meramal. Hal ini tercantum dalam hadis Muslim berikut. Sesungguhnya dahulu ada nabi yang meramal dengan membuat garis. Orang yang ramalannya sesuai dengan ramalan dia, nabi tersebut, maka dia benar. Hadis riwayat Muslim 537. Apakah berarti meramal boleh? Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya meramal diperbolehkan untuk nabi tersebut. Lalu jika ada orang yang dapat mengetahui dengan yakin ramalannya sesuai nabi tersebut, maka dia diperbolehkan. Namun tidak ada orang yang dapat memastikan hal tersebut. Oleh karena itu hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang larangan meramal. Sebab tidak mungkin bagi seseorang mengetahui dengan yakin bahwa ramalannya sesuai dengan nabi tersebut. Diringkas dari laman Masjid Jami Al-Hidayah Kubang Sefat, kisah pengangkatan Nabi Idris terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir. Hadis ini diriwayatkannya dari Yunus, dari Abdul Ala, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim,
dari Al-Amasi, dari Syamiri bin Adhiyah, dari Hilal bin Yusuf. Hilal bin Yusuf berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, yang saat itu aku bersama mereka. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah kepada Idris? Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ka'ab menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak-anak keturunan Adam, mungkin yang sezaman dengannya, dan aku menyukai untuk menambah amalmu itu. Seorang teman Idris dari golongan malaikat kemudian menemuinya dan berkata, Seorang teman Idris dari golongan malaikat kemudian menemuinya dan berkata, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku begini dan begitu. Nabi Idris lalu berbicara dengan malaikat maut, sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelahnya malaikat itu membawa Nabi Idris di antara kedua sayapnya dan naik ke langit. Usai sampai di langit keempat, malaikat tersebut disambut malaikat maut. Malaikat itu juga menceritakan apa yang ia bicarakan dengan Idris kepada malaikat maut. Malaikat maut bertanya, manakah Idris? Malaikat itu menjawab, ada di belakang punggungku. Malaikat maut itu berkata, sungguh sangat menakjubkan. Aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya. Malaikat maut itu berkata, sungguh sangat menakjubkan. Aku diutus menemui Idris untuk mencabut nyawanya. Lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat. Aku menjawab, bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya, sementara aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi. Setelah itu malaikat maut mencabut nyawa Idris di langit keempat. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis serupa. Dalam hadis tersebut dikabarkan bahwasannya Idris berkata kepada malaikat yang membawanya, tanyakan kepada malaikat maut berapa lagi sisa umurku. Malaikat itu memenuhi permintaannya dan bertanya pada malaikat maut, berapa lagi sisa umurnya? Malaikat maut menjawab, aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu. Malaikat maut itu lalu melihat catatan umurnya, kemudian berkata, engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi. Setelah itu malaikat tersebut melihat ke bawah sayapnya, alias tempat Nabi Idris alaihissalam berada. Ternyata Nabi Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.